Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Mutia dari UTBK Ngambis yang programnya luar biasa ini untuk memanggil para alumni-alumni. Nah, jadi kita tuh alumni dari alumni. Nah, jadi alumni-alumni yang alhamdulillah bisa dapat lah sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kali ini kita buat tema setitik perjuangan. Kenapa setitik? Karena kalau titik cuma titik, kalau panjang namanya garis. Oke, nggak jelas. Oke, teman-teman, mungkin aku cerita terlebih dahulu. Next. Nah, teman-teman dulu, dulu, ini ada yang ngoret-ngoret, nggak apa-apa. Aku juga pernah. Nah, dulu aku pernah ikut istilahnya dalam di SMA itu sibuk ngurusi SNMPTN-nya teman-teman. Jadi waktu dulu itu aku sendiri yang manual membuat aplikasi tentang nilai dari teman-teman. Itu aku buat aplikasinya. Nah, bentuk sederhananya seperti ini. Jadi ini istilahnya kayak seleksi internal di bagian SMA 3 Semarang. Siapa-siapa yang mau daftar mana dan dia pilihan 1, 2, 3-nya apa. Dulu sampai 3 ya. Ini bisa next. Nah, ini contohnya dulu aku sibuk mencari data. Jadi teman-teman tuh pengen daftarnya apa, jurusannya apa, pilihan 1, pilihannya 2 apa. Termasuk juga nilai mereka tiap semester. Nah, gitu. Jadi aku rangkum lah. Nah, terus kemudian bisa next. Nah, ini kayak misalnya jurusan-jurusan mana aja yang pengen daftar, misalnya FKG UGM itu ada siapa aja. Di sini namanya kita hidden atau kita sembunyikan sehingga kita bisa bisa menilai diri kita. Sebetulnya kita di SNMPTN sekolah itu perjuangannya seperti apa dan kita sampai mana gitu kan, level kita itu. Next. Next. Nah, ini kita rangkum juga ya. Kita rangkum jadi sebetulnya daftar di univ-univ itu berapa persebarannya lah, istilahnya persebaran anak-anak dari SMA 3 Semarang itu seperti apa. Nah, begitu sibuknya waktu dulu deket-deket SNMPTN, jadi mulai dari ambil data, buat aplikasi, sampai bimbing teman-teman yang ingin daftar SNMPTN itu ya cuma aku sendiri gitu. Jadi kayak ya walaupun aku nggak yang terbaik, tapi ya setidaknya aku udah secure nilaiku untuk masuk di FK Undip waktu itu. Nah, tapi ya itu takdir ya. Takdir waktu itu ada kasus yang kalau teman-teman coba cari SNMPTN SMA 3 Semarang tahun 2016 itu ada kesalahan input sehingga semua jurusan IPA itu nggak lolos. Nah, dari situ aku kayak merasa sia-sia apa yang aku perjuangkan dari kemarin-kemarin buat aplikasi, minta data teman-teman dan semuanya itu kayak nggak guna. Alhasil karena itu persiapan buat itu aja udah menyita waktuku untuk belajar SBM kan. Jadi akhirnya aku patah hati dan nggak siap untuk ikut SBMPTN. Jujur nggak siap. Sekeras apapun yang bakal ku usahain, aku udah telat start dari teman-teman yang dulunya udah start di SBMPTN. Maka dari itulah aku gagal. Nah, kegagalanku di SBMPTN itu bukan cuma satu kali ya. Bisa di next lagi. Nah, ini SBMPTN kemarin ya. Nah, jadi gagal. Jadi aku selain SBMPTN itu juga mengikuti berbagai seleksi dari berbagai univ. Ini misalnya SBMPTN 2016, bisa di next. Ini UM UGM waktu itu aku daftar. Oke, mungkin aku reveal jurusanku dulu ya. Waktu pertama SBM yang tadi itu pilihan pertama FK UGM, pilihan 2 FK Undip. Terus kemudian yang UGM ini aku milih FK Undip. FK UGM aja. Terus next.
Nah, ini daftar SIMA UI juga, jurusan kedokteran juga gagal. Next. Nah, ini juga bibit unggul. Jadi ada di Undip itu dulu itu ada istilahnya bibit unggul, dan itu yang seleksi akademiknya, seleksi administrasinya itu bukti-bukti piagam, dan ya yang lolos adalah yang biasanya yang lomba-lomba internasional, sementara saya cuma nasional. Tuh, jadi kalah lagi atau gagal lagi. Next. Nah, ini yang tadi bisa next lagi. Nah, sampai dari situ waktu benar-benar pengumuman SBMPTN, SNM udah gagal, SBM udah gagal, dunia itu merasa ambruk, teman-teman. Yakin. Waktu dulu itu posisi Ramadan kalau nggak salah ya, Ramadan. Waktu itu masih ya di masjid gitu kan, habis ngaji gitu, lihat pengumuman, alhasil, wah kok aku sebodoh itu gitu kan. Jadi ya nangis, ya itu wajar sih, kayak shock aja dengan kok bisa bertanya-tanya. Ya memang setelah aku flashback ke belakang ya karena persiapan kurang. Maka dari itu aku mikir, kalau kalau kayak gini apa yang aku layak untuk masuk di kedokteran. Sementara mulai dari semua pendaftaran itu aku coba nggak berhasil gitu kan. Aduh, dari situ aku mulai takut, panik, ngecewain orang tua, ngecewain teman-teman, dan pastilah itu timbul perasaan bersalah. Nah, titik comeback-nya adalah ketika aku kenal istilah gap year. Dulunya nggak tahu. Aku kira dulu kalau misalnya aku nggak keterima di mana-mana ya udah swasta gitu. Ternyata ada istilah gap year. Dulu kenal sama ada salah satu ya kakak kelas itu kan yang gap year, dia ngasih tahu, kamu gap year aja. Terus aku tanya-tanya ke beliau, dan beliau memang dari gap year itu bisa masuk FAUI. Nah dari situ aku mikir, wah mbak ini aja bisa gitu kan, kakak ini aja bisa, masa aku nggak bisa. Akhirnya aku mutusin yang awalnya aku pingin swasta aja gitu kan, ya pokoknya kuliah asal kuliah gitu kan, tapi aku tunda tunda setahun dulu. Alhasil ya aku dari setahun itu ngapain aja, nanti kita review di belakang. Oke, nah ini ada quote yang aku itu ya cetak ya, aku selalu dibuat, ya aku cetak sama buat wallpaper HP ya. If you want to make your dream come true, the first thing what you have to do is wake up, bangun. Bangun dari keterpurukan, bangun dari kemalasan, bangun dari kebodohan. Nah, semuanya itu aku coba. Nah, setelah kemudian aku udah puas nangis, udah puas curhat, udah puas semuanya lah, aku udah nggak ada lagi tenaga untuk aku masa sedih terus. Itu nggak bisa. Alhasil, ya aku harus mutusin, aku harus gap year, bilang ke orang tua juga nggak yakin. Gimana ini nanti kalau misalnya anaknya gap year, gagal lagi gimana, itu pasti timbul. Tapi aku coba untuk yakinin bahwa kakak tingkat aja bisa dan aku harus bisa. Gitu. Hasil dengan sebegitu kerasnya ya alhamdulillah sih bisa masuk. Next. Nah ini teman-teman, ini adalah salah satu yang aku itu juga ya capture ya di wallpaper di laptop. Next. Nah, di gap year itu aku ngapain aja, kita akan buat skemanya. Jadi ketika awal aku gap year, jadi mulai waktu itu kalau nggak salah Agustus pengumuman, kalau nggak salah Agustus pengumuman, terus kan bingung mau ngapain gap year, berarti udah nggak ada kegiatan. Alhasil aku harus membuat jadwal sendiri nih, aku harus buat jadwal sendiri untuk aku harus belajar. Nah waktu itu aku membuatnya gini, jadi mulai dari aku membagi menjadi 5 waktu, morning, afternoon, evening, night. Aku belajar apa aja ya, sehari cuma 2 materi, 2 sampai 3 lah. Nah, di situ aku benar-benar kembali dari dasar. Kalau dulu aku tuh belajarnya dari benar-benar dari dasar. Jadi buku kuliahan aku pinjem. Misalnya waktu matematika aku pakai kalkulus dasar 1 2, terus kemudian kalau kimia dasar 1, kimia dasar, terus kalau fisika dasar, sama buku yang sound atau apa itu yang outline yang ada contoh soalnya juga, itu lumayan enak juga. Biologi aku baca Campbell tapi nggak selesai. Nah, terus kalau bahasa Inggris
Nah, bahasa Inggris waktu itu aku karena jelek ya di bahasa Inggris, nah aku ikut les juga bahasa Inggris. Sama kalau bahasa Indonesia ya coba baca-baca yang sebelum-sebelum. Dah itu ku tekunin TPA sama uh, sekarang istilahnya beda ya. Pengetahuan umum TPB apa. Nah itu aku belajarnya nanti. Sekarang fokus di awal-awal di Gator itu aku fokus ke materi-materi yang dasar, benar-benar dasar, mulai dari nol lagi, mulai dari secara definisi, misalnya waktu itu apa secara fisika itu benar-benar secara definisi aku dasarin, aku kuatin, karena aku yakin di SBMPTN itu sebenarnya aku bisa, tapi dasarku nggak kuat. Sehingga ketika soal-soal itu dibalik atau divariasi sedikit, aku bingung. Nah itu kelemahanku. Makanya aku sadar itu, ya udah berarti aku belajar benar-benar dari dasar. Emang bosenin, serius. Awal-awal tuh bosen, apalagi kayak misalnya matematika dasar, kalkulus kayak penjumlahan, pengurangan gitu yang dasar-dasar gitu, ya memang bosenin, tapi aku nikmatin prosesnya. Sehingga ketika nanti aku nemuin soal yang lebih advance, dasarnya kuat, insya Allah tinggal kita mantepin. Oh ini pakai cara ini, pakai cara ini. Nah itu yang penting dasarnya kuat, insya Allah bisa. Next. Nah setelah sekian bulan aku dengan metode itu, aku nggak cukup artinya adalah ceritanya aku dasarnya udah pegang, udah baca semua, udah ngerti semua. Aku nggak mungkin dong belajar cuma dasar-dasar. Aku perlu belajar yang lebih advance, terutama soal-soal SDM. Nah, ini kan kalau di sini periode Februari Maret, sebenarnya ada sebelum-sebelumnya itu aku buat seperti ini juga. Jadi aku masih buat ini dulu aku juga les ya teman-teman ya. Fungsinya aku les itu adalah sebenarnya nyari teman yang senasib, yang sama-sama berjuang, yang sama-sama pingin bersama-sama menggapai impiannya. Karena kalau nggak kayak gitu, kalau kita sendirian, captain itu bakal males-malesan. Jatuhnya apa? Jatuhnya kita main. Itu ada sih temanku jatuhnya main, santai-santai. Nunggu setahun bisa nanti. Aku nggak bisa kayak gitu. Aku butuh teman untuk ya kita sama-sama berjuang, diskusi dan sebagainya gitu. Nah waktu itu aku les juga. Nah terus aku sinkronin dengan jadwal les. Nah ini adalah yang aku silangi itu jadwal les. Sisanya itu aku belajar mandiri. Nah, ini aku buat jadwal intensif Roto SBM 2017 per Februari Maret. Aku buat jadi 6 subuh, pagi, duha, siang, sore, malam. Itu dari Senin sampai Minggu harus full. Jadi ya gitu. Aku harus benar-benar ini udah deket-deket SBM nih. Aku nggak mau kecolongan lagi. Terus kemudian aku buat misalnya Senin ada matematika, Indonesia, Inggris, terus Selasa fisika, terus kimia, biologi, matematika. Nah, ya pokoknya jadwalnya seperti itu. Terus kemudian untuk khusus pagi itu aku buat tryout. Mungkin aku jelasin dulu ya jamnya ya. Subuh itu adalah ketika bangun tidur, habis sholat subuh sekitar jam setengah lima sampai jam 6. Terus aku belajar materi. Habis itu nanti setelah itu makan, mandi, itu sekitar jam 7-an lah. Jam 7 aku harus ngerjain tryout mandiri yang aku siapin sendiri. Soal-soalnya dari mana? Soal-soalnya aku minta ke bimbelku itu, dan ada juga yang misalnya bukan minta sih, misalnya kita dari soal-soal, misalnya kita punya buku soal-soalnya kita harus niatin itu buat tryout kita. Nah, tryout terus setiap hari. Habis itu nanti kita lanjutin duha itu antara jam 9-an sampai jam 12 atau jam 11 setengah 12 gitu. Nah, itu kita belajar lanjutin materi yang tadi subuh. Gitu. Kenapa kok nggak ganti materi? Karena aku niatnya adalah pagi bangun itu adalah untuk kita lagi fresh, kita belajar enak. Nanti lanjutin duhanya itu biar matangin materi yang kita baca. Terus kemudian siang itu les, terus kemudian sore itu ada ya itu tambahan dari lesnya atau kita belajar mandiri. Nah malamnya ngejar materi-materi yang misalnya belajar. Nah prinsipku gini teman-teman, kalau untuk sinkronin sama les ya. Kalau les itu misalnya besoknya pelajaran misalnya matematika, misalnya matematika yang geometri misalnya.
Nah, sehari sebelumnya aku udah selesai ngerjain soal-soalnya, udah selesai materinya, udah paham semua materinya, tinggal review. Nah, nanti sampai di kelas, kalau dulu karena offline ya, di kelas itu aku nggak dengerin gurunya, tapi aku langsung tanya. Ya, walaupun gurunya jelasin dari awal ya, itu aku ngerjain soal yang lain gitu. Jadi aku prinsipnya gitu, aku nggak mau prinsipnya pasif gitu. Aku yang dicekokin, tapi nggak aku harus aktif. Aku harus lebih. Nah, gitu. Dan ya kalau kalian mau ngikutin juga duduk duduk paling enak di bagian depan yang dekat sama guru, biar kalau misalnya kan ada tuh di les biasanya nyatet dulu, nyatet tapi gurunya nggak ngapa-ngapain kan, nunggu kan. Nah, sambil nunggu itu kita buat untuk tanya-tanya gitu. Jadi ya seperti itu. Terus kemudian ada target buku habis ya. Waktu itu ada buku yang aku pengen habisin, dan itu bukunya tebel, isinya soal-soal pengen aku habisin. Itu alhamdulillah habis, dan aku buat pembahasannya di buku tersendiri. Terus tryout, kalau dulu sistemnya passing grade ya, karena zaman dulu itu misalnya PG, ya, walaupun tiap bimbel itu beda-beda, tapi ya aku pasang target kalau di bimbel ini aku harus PG-nya atau passing grade-nya lebih dari 59%. On time, no mager. On time itu artinya apa yang sudah aku buat, misalnya subuh, pagi, dua, siang, sore, malam itu harus aku kejar, nggak boleh mager gitu kan. Nah, terus nih ada NB-nya juga, urusan lain mengambil waktu tryout. Jadi kalau misalnya aku mau ngeprint atau mau ngapa-ngapain tuh ya tryoutnya ditunda dulu gitu. Jadi belajarnya nggak kena waktu ngapa-ngapainnya gitu. Nih ngeprint soal waktu subuh, olahraga 2 hari sekali, baca doa sebelum belajar. Terus itu ada keterangan, terus kemudian ada tuh semangat FK. Nah, terus aku karena strict dengan tubuhku sendiri, jadi jadwal buka HP sama isomanya aku buat sendiri itu. Nah, itu teman-teman baca. Nah, karena dulu sistemnya itu ya apa passing grade benar +4 salah -1, ada target-target yang harus kuatin, yaitu ini adalah target soal ya. Karena dulu kan sistemnya negatif. Kalau salah negatif, kalau sekarang kan dijawab semua. Kalau soal makin susah nilainya makin tinggi kan kalau sekarang. Nah, ya dulu kalau aku passingnya targetnya seperti itu. Jadi distribusi persoalannya itu aku buat seperti itu. Jadi kayak gitu sih teman-teman, aku sebegitu striknya. Kenapa kok aku buat kayak gini? Karena kalau nggak kayak gini aku pasti mager. Aku orangnya memang mager belajar, mager ngapain. Tapi aku coba untuk mengubah. Kalau aku gini-gini aja ya nggak bisa dong. Gitu. Itu sih kalau aku. Ini mungkin bisa jadi referensi teman-teman untuk mempersiapkan UTBK tahun depan, bisa di screenshot gitu. Oke, lanjut. Nah, ini bahas tentang targetnya. Ini ada dulu ceritanya kan ada mapelnya itu ada verbal, numerikal, integral, matematika dasar, bahasa Indo, bahasa Inggris, matematika IPA. Matematika IPA itu yang matematika yang di saintek itu yang susah itu, terus fisika, kimia, biologi. Nah, aku harus targetin jumlah benar sebegitu. Terus ntar presentasinya seperti apa, nah jumlah PG yang diharapkan seperti apa. Nah, terus kemudian aku cek juga apa tryout yang aku ikutin. Itu betul-betul aku itu ya aku rekap. TO ini cuma 3 TO, sebenarnya ada banyak lagi TO. Ini contohnya aja, misalnya target FK itu dulu 60%. Sementara tryout pertama aku 52%. Berarti aku masih harus semangat lagi. Terus kemudian TO2 alhamdulillah aku dapat 69. Berarti lulus. Terus kemudian tryout 3 58. Nah, itu berarti harus semangat lagi gitu. Jadi ya bentar aku juga ada paket Saintek-nya itu nomornya. Jadi ntar kalau suatu waktu misal pengen buka jawaban lagi, nah itu bisa tahu dan di tryoutnya di mana gitu. Soal tryoutnya apa gitu. Itu sih ya, kalau dari aku. Terus misal next. Nah ini penampakan kamar depanku ya. Waktu di rumah sih. Ya modal satu laptop, terus ya alat tulis, terus itu yang bagian kuning-kuning itu catatan-catatan yang aku susah. Jadi kalau misalnya aku nemu teori yang susah, terus rumus-rumus yang aku harus hafalin, nah aku
tempelin di situ. Oh, semua mata pelajaran sih ada itu. Terserah fisika, biologi, itu buat aja notebook catatan-catatan kecil yang ketika nanti aku belajar di situ langsung lihat ke depan, oh ingat gitu. Ya seperti itu terus ya teman-teman bisa lihat contohnya seperti itu. Gitu sih, terus jadwal yang tadi juga di print biar ingat oh hari ini mau belajar apa gitu-gitu. Oke, next. Nah, sekarang kita bicara tentang hikmah apa ya, gap year perjalanan mengambil. Alhamdulillah banget waktu itu sekitar tanggal 15 Agustusan, tanggal 15 kan aku nggak tahu ya, itu lagi posisi gap year, awal-awal gap year. Aku dipanggil ya waktu itu, dipanggil sama sekretariat negara waktu itu. Ternyata ditawarin, ternyata berkenan nggak misalnya diundang ke Istana Negara itu waktu itu ikut apa namanya pengibaran bendera 17 Agustus waktu itu. Alhamdulillah ya aku juga nggak tahu ternyata itu dari lomba-lomba yang sebelumnya. Ya dari situ aku mikir oh ternyata aku dihibur dari Tuhan atau Allah itu dari situ gitu kan. Terus next dari situ oh aku ketemu dengan banyak orang, terus jadi apa ya, semangatku yang awal-awal kibir itu udah loyo gitu makin makin apa ya, makin menjadi wah aku harus bisa lebih gitu. Next. Nah, itu foto-foto yang dulu gap year aku rasain. Jadi waktu itu kita foto bareng sama presiden itu di istana. Itu kalau kalian lihat aku di pojok kanan ketiga. Ya, saya mah apa, pojokan aja. Terus habis itu ya foto sama teman-teman juga yang diundang. Terus yang pojok kiri bawah yang kedua itu ada teman-teman yang gap year juga. Yang cewek kerudung yang warna ungu itu dia sekarang di FK Unpad. Terus aku, terus yang pojok yang di depan itu yang kerudung hitam itu sekarang di FK UNS. Terus kemudian yang cowok yang sebelah itu yang sebelah kanannya itu dia sekarang di FKUI. Itu teman-teman yang getir juga. Jadi kita kumpul bareng-bareng, enak gitu. Kumpul bareng-bareng, saling diskusi, saling tukar pikiran, dan saling semangat gitu. Jadi semuanya alhamdulillah dari GPR itu bisa sesuai dengan pinginnya, yaitu di kedokteran, terserah mau dibikin di mana. Terus ya waktu itu juga sempat diundang Pak Gubernur juga, Pak Ganjar waktu itu dapat beasiswa juga. Terus yang pojok kanan bawah itu dari LIPI. Jadi kepala LIPI manggil, ya itulah itu salah satu hikmah. Jadi Ganjarku alhamdulillah terhibur lah dari kegiatan-kegiatan yang ya cukup menghibur lah gitu. Next. Ya teman-teman, jadi tadi sekilas ya tentang apa yang aku lakuin, tentang gimana cara aku ngadepin semua itu ya. Jujur memang berat. Nggak bisa 1 tahun instan dengan gap year, kondisi yang terpuruk, apalagi ya teman-teman pada lolos gitu kan. Karena mereka udah siap, sementara aku sibuk galau tentang yang SNM tadi. Aku udah buat sedemikian rupa aplikasi, sudah membuat simulasi SNM yang tingkatin sekolah, terus akhirnya aduh kok terbuang sia-sia gitu kan, jadi merasa nggak enak, terus down gitu ya, itu zaman lalu. Tapi aku di sisi lain yakin bahwa apa yang aku kerjakan ini bisa tembus sesuai dengan yang aku inginkan. Ya alhamdulillah dengan berdoa dan tekad yang kuat, alhamdulillah sih bisa masuk. Next. Next itu ada ya, intinya ini doa dan usaha, sama juga minta restu orang tua. Kadang memang orang tua itu merasa kok anaknya nggak kuliah ya, nggak kayak orang lain, apalagi kalau misalnya digibahin tetangga, kok anaknya belum kuliah, kan malu juga orang tua. Terus aku jawab, Mama tenang aja, insya Allah besok bakal bagus. Jujur sih, ibuku juga malu ketika aku gap year ditanya tetangga, kok belum kuliah gitu. Gitu. Next.
Ya, gitu ya teman-teman ya. Sebetulnya perjalanan gap year yang aku rasakan ini semata bukan karena aku hebat ya, tapi karena aku berusaha ingin. Dan aku lihat semua perjuangan orang-orang yang bisa masuk itu ya karena mereka berusaha sekuat tenaga. Bukan karena dia hebat secara apa ya, hebat secara oke lah hebat boleh. Tapi orang-orang yang berusaha lebih untuk menggapai apa yang dia inginkan itu jauh bakal lebih sukses gitu. Jadi aku yakin teman-teman tahun depan atau kapanpun teman-teman bakal bisa banget untuk mencapai apa yang teman-teman inginkan. Terserah teman-teman mau gimana ceritanya, dan aku sangat terbuka ya teman-teman ya, ketika dulu waktu aku awal-awal masuk itu kan aku buat survei gitu kan ke teman-teman yang ngerasain gap year juga. Aku kan ada buku, aku buat buku tentang gap year, terus kemudian aku kasihin ke mereka, dan ternyata ya memang ceritanya unik-unik. Ada gap year karena orang tua, gap year karena apa. Nah itu ya sedikit buku dari aku, ya semoga semoga bisa membantu semangatnya dia. Dan aku juga nulis blog ya teman-teman ya di ailhamn.wordpress.com. Itu nanti teman-teman bisa banget baca kalau misalnya tentang detail dari SBM yang aku lalui. Ya kurang lebih sih sama dengan apa yang aku obrolin, tapi ada beberapa poin-poin yang ya itu secara teknis ya teman-teman bisa baca aja gitu. Next, mungkin itu terakhir ya dari aku. Next lagi. Ya, pada dasarnya ya kita memang manusia biasa, kita lahir dari ya dulunya janin, ya dari embrio, zigot dan sebagainya dan seterusnya. Ya udah gitu aja sih. Dan aku terbuka buat teman-teman yang misalnya pengen tanya-tanya, dan aku juga udah sharing berbagai ya berbagai pengalaman-pengalaman di YouTube-ku, dan juga buat teman-teman yang pingin banget untuk tanya-tanya lebih lanjut, silakan di DM aku secara personal dan feel free to ask me. Itu aja sih dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman nih penjelasan dari Kak Ilham? Udah dapat motivasinya belum nih? Nah, buat kalian nih tadi kan alhamdulillah. Buat teman-teman nih yang mau nanya mungkin lebih jauh nanti bisa DM Kak Ilham ya Kak. Insya Allah dibalas ya. Ya. Insya Allah. Insya Allah dibalas nih kalau misalnya Kak Ilham lagi nggak sibuk. Nah, dari sharing-sharing Kak Ilham tadi mengenai perjuangan menembus kampus impian ya Kak. Tentunya jurusan FK. Kalau boleh tahu Kak, untuk Kak Ilham ini kenapa ngambil jurusan FK, dan apa memang cita-citanya pengen jadi dokter atau passion atau gimana? Ya, karena sebenarnya berangkat dari latar belakang keluarga besar ya yang punya masalah di kesehatan, terutama ada sepupu lah yang speech delay, apa istilahnya, dia sudah apa namanya, sudah besar tapi sering jatuh waktu bayinya, tapi sampai sekarang tuh dia nggak bisa ngomong. Nah itu ada di area ya istilahnya ya ada yang masalah lah di bagian otaknya. Nah dari situ terus aku mikir ini kenapa gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua memang dari kecil aku pengen jadi dokter, yang jadi dokter yang ya setidaknya aku bisa berkontribusi lah untuk kesehatan, khususnya untuk kesehatan Indonesia. Ya, aku pengen ya sometimes bisa jadi menteri kesehatan mungkin kali ya. Amin. Ya intinya untuk ya membantu lah dari bidang kesehatan, karena aku memang tertarik interestku ke bagian bidang kesehatan gitu. Itu sih dua alasan yang kuat untuk aku milih kenapa Ilham itu daftar kedokteran gitu. Oke, ini Kak, jadi sebelumnya kami udah ngebuka sesi pertanyaan ya di kolom di grup WhatsApp. Nah ini ada beberapa pertanyaan untuk Kak Ilham ya Kak. Pertanyaan di grup itu udah kami rangkum.
Ini pertanyaan pertama itu mengenai manajemen waktu, Kak. Ketika kelas 12, karena kan anak SMA kelas 12 ini dibentrokan atau disibukkan dengan tugas-tugas dari guru, ada ujian sekolah, terus mungkin ujian praktek, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara manajemen waktu ketika itu, kemudian menghadapi stres yang berlebihan ketika kelas 12? Ya, memang dirasakan banget sih. Nah, memang jujur aku nyiapin SBM waktu itu dari kelas 11 sih, kelas 11. Tapi aku belum tahu arahnya. Jadi apa yang aku pelajari itu cuma sebatas ngerjain soal-soal dari SBM. Jadi aku sering ikut juga soal terat SBM yang dulu tuh ada kan ya di tingkat sekolah. Gitu misalnya yang ngadain UI sesemarang misalnya atau ITB sesemarang gitu. Nah, aku ikut walaupun masih kelas 11. Terus aku ngukur sebenarnya kemampuanku tuh di peringkat berapa kalau misalnya sekarang SBM. Alhasil ya memang aku nggak tinggi-tinggi banget kan. Tapi ya udahlah karena mungkin masih kelas 11 gitu kan. Nah, aku juga ngasih saran ke uh, teman-teman atau adik-adik kelas yang ingin di SBMPTN, sebenarnya kalian tuh bisa belajar jauh sebelum SBM atau bisa kelas 10. Caranya adalah kelas 10, 11, 12 itu adalah matangin materi yang kalian pelajari. Dasarnya, basicnya itu benar-benar kalian harus capai. Sehingga ketika nanti misalnya dekat-dekat, misalnya kelas 12 start awal itu teman-teman udah mulai ngelirik soal-soal SBM. Tapi syaratnya adalah basicnya teman-teman harus kuat. Nah, gimana kalau bentrok misalnya ada ujian praktek, ada ujian nasional, ujian sekolah. Jujur aku karena aku idealis ya, aku dulu memang nggak terlalu melirik ke sana, nggak terlalu melirik ujian praktek. Yang penting ya aku bisa gitu loh, nilainya nggak usah tinggi-tinggi kalau aku nggak usah tinggi-tinggi. Tapi untuk materi-materi yang misalnya ada di SBM, fisika, kimia, matematika, biologi, itu benar-benar aku pelajari dengan serius karena itu juga modal awal teman-teman itu untuk di SBM gitu. Nah, apakah itu nanti mengganggu belajar ketika ada ujian-ujian itu? Sebenarnya iya kan, kalau misalnya apalagi ujian sekolah, ujian itu kan kalau seleksi tingkat beda ya dengan SNM ya. Mungkin kalau SNM kan juga semester akhir itu juga enggak itu kan ya, enggak dipakai kan. Aku nggak tahu sih kalau sekarang, kalau dulu tuh memang nggak pakai. Jadi kita udah ancang-ancang dari semester akhir itu udah benar-benar fokus ke SPM, nggak peduli sama nilai ujian sekolah, ujian nasional gitu. Jadi ya kalau dulu aku gitu. Dan itu harus teman-teman harus pilih ya. Memang kesalahannya orang menurutku ya, karena SBM itu saingannya tuh bukan bukan hanya dengan angkatan ya, tapi juga ada alumni. Alumni pun bisa 2 angkatan gitu kan. Alumni tahun pertama, alumni tahun kedua. Nah, untuk teman-teman yang ingin jurusan yang tinggi atau pesaingnya itu lebih tinggi atau peminatnya lebih tinggi, berarti teman-teman harus ada yang dikorbankan. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya ya mohon maaf misalnya materi-materi yang nggak relate dengan SPM jadi tinggalkan. Kalau aku sih prinsipnya kayak gitu, di idealis banget. Cuma waktu dulu itu aku udah ngelakuin kayak gitu dan aku udah secure dengan nilai SNMPTN ku tuh. Karena dulu memang SMA 3 Semarang itu kan kuotanya itu kan paling banyak ya di kedokteran UNDIP. Ya udah aku aman lah kalau misalnya diambil 10, aku bisa peringkat 5 gitu kan. Tapi karena ada masalah itu semuanya gagal. Jadi ya sudahlah, mau gimana lagi. Alhasil aku nggak matengin lagi di SBMPTN-nya. Alhasil ya gitu. Jadi kosong. Jadi ya gagal gitu. Jadi intinya kalau misalnya teman-teman sedang kelas 12, 11 itu mumpung sekarang masih ada belajar ya, basicnya, kuatin basicnya. Itu sih. Oke, Itu Kak. dari aku. Jadi intinya di kelas 12 ini yang disibukkan dengan Hmm. ujian praktek, ujian sekolah, dan lain-lain. Kalau Kak Ilham ini dulu idealis ya, maksudnya mengambil Yeah. yang penting-pentingnya aja, mungkin kayak
ngambil Mavi Kibinya aja, ya Kak. Hmm. Ya karena kelas 12 itu biasanya mereka berharapnya lolos di SNMPTN Kak. Jadi ketika SNMPTN gak lolos, nah kelabakan gitu untuk ikut SBMPTN belum ada persiapan sama sekali kayak gitu. Ya. Nah terus untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, ini sebenarnya dari anak SMK, di sini ada juga anak SMK yang ikut tips belajar untuk anak SMK. Gimana tuh Kak menurut Kak Ilham? Karena kan anak SMK kan emang dipersiapkan untuk bekerja ya setelah lulus. Beda dengan SMA yang udah belajar matematika, kimia, fisika, biologi dari awal dan dalam gitu. Menurut Kak Ilham gimana? Aku punya pengalaman temen yang SMK juga. Jadi dari SMK Farmasi pengen masuk Farmasi UGM. Aku lihat memang sangat luar biasa ya, mulai dari memang dia luar biasa ngambisnya. Jadi memang kalau teman-teman dari SMK itu memang kan karena SMK itu kan tujuannya lebih ke langsung ke jurusannya, maksudnya kejuruannya. Sementara anak-anak SMA itu perlu kuliah lagi untuk mendalami ilmu-ilmu yang digunakan untuk untuk pekerjaan. Nah, saran saya adalah kalau melihat dari teman-temanku SMK yang bisa masuk ke negeri itu, teman-teman itu harus pertama adalah sadar diri bahwasanya teman-teman itu ketertinggalan dalam materi dari anak-anak SMA. Jadi memang ada gap materi yang menurutku jauh dari anak-anak cukup jauh dari anak-anak SMA. Nah, kalau sudah tahu gapnya itu jauh, berarti usahanya harus lebih. Dan teman yang kedua adalah kalau dulu sistemnya passing grade ya, maksudnya kalau salah min, dan kalau sekarang kan jawab semua. Nah, kalau dulu itu dia itu benar-benar dalam waktu setahun itu memetakan soal-soal yang dia cukup bisa. Kayak misalnya fisika yang misalnya kuantum ya, fisika yang kuantum atomik itu kan dia sama sekali nggak pernah belajar. Jadi ya benar nggak dipelajari. Jadi ya yang mungkin kalau misalnya dapat soal terus misalnya pernah ada pembahasannya ya paling ingatnya gitu. Tapi kalau misalnya yang materi-materi yang gampang bagi dia itu tetap dikejar. Jadi kuatin di situnya juga. Jadi teman-teman perlu belajar lebih ekstra dan nggak ada yang nggak mungkin anak SMK itu bisa masuk negeri atau universitas. Banyak kok contoh-contoh dari teman-temanku yang dari SMK dia bisa masuk negeri bahkan di ya univ-univ yang bagus gitu sih dari pengalaman yang aku lihat dari teman-teman SMK. Gitu. Iya, pengalaman gimana dari anak SMK bisa juga masuk universitas negeri ya Kak ya. Tentunya dengan kerja keras dan persiapan yang harus matang banget ya karena emang ketertinggalan materi dari anak-anak SMA yang sebelumnya udah belajar. Nah, terus untuk ini Kak, ada pertanyaan lagi nih mengenai konsisten dalam belajar dan mengatasi bosan. Karena mungkin kan belajar soal-soal UTBK itu sulit ya, cukup sulit dan banyak anak-anak yang jenuh gitu Kak untuk belajar. Mungkin karena belum dapat teman belajar atau bahkan ketika udah dapat teman pun ya sama-sama jenuh juga gitu. Gimana menurut saya? Ya, sama sih. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, kalau aku dari pribadi memang itu awal-awal pengen nyiapin SBM itu males, masih lama, bosan. Apalagi ketika udah belajar kayak sendiri kan. Waktu dulu tuh aku suka belajar sendiri di perpustakaan daerah gitu kan. Belajar di situ terus bosen gitu kan. Nah, ketika bosen bolehlah teman-teman tuh refreshing dengan mainan HP, mainan YouTube, buka Netflix, buka apa, boleh kok bebas. Apalagi kita teman-teman masih punya waktu banyak untuk mempersiapkan, nikmatin aja. Tapi sadar diri, kalau dulu aku tuh misalnya target hari ini aku harus selesai bab ini. Ketika di tengah jalan itu aku males, oke aku berhenti bentar,
Dan hari ini tuh aku harus selesaiin, entah itu nanti malam aku belajar lagi atau sorenya itu belajar lagi. Yang penting apa yang kita targetkan itu harus selesai. Kalau aku gitu ya. Jadi nggak menunda-nunda lagi. Besok udah belajar yang lain gitu. Jadi jangan sampai ketika kita malas itu kita lupa semuanya. Malas itu wajar. Nah, coping mekanismenya tiap orang beda-beda. Bisa jalan-jalan, bisa berenang, bisa ngelakuin hobi, bisa main HP, bisa nonton. Ya terserah. Terserah itu kalian sesuai dengan kalian itu. Tapi ingat, kalian tuh punya tanggung jawab yang lebih besar. Gitu ya. Itu apa? Ya nasib kalian di fakultas atau jurusan yang kalian inginkan. Gitu. Gak apa-apa kok sesekali, tapi jangan berkali-kali. Itu aja sih. Jadi lakukanlah sesuai yang kalian minati. Misalnya mau tiduran rebahan ya silahkan, tapi ingat target awal yang teman-teman itu ya, teman-teman juga bisa kok. Aku yakin kalian tuh bisa. Hebat-hebat. Ya, jadi itu ya Kak, tips dari Kak Ilham. Refreshing boleh, kayak main handphone boleh, buka sosmed boleh, tapi ingat tujuan di awal ya, perjuangannya harus lebih keras daripada leha-lehanya itu, karena tujuan yang ingin dicapai itu tujuan menembus kampus impian, yang dimana saingannya yang benar tadi dibilang bukan dari angkatan seangkatan aja, tapi dari alumni 2 tahun ke belakang yang juga itu gap year ya Kak ya. Ya. Nah terus pertanyaan terakhir nih Kak dari teman-teman di sini, spill biaya kuliah di FK gimana Kak? Spill biaya. Karena mungkin kan banyak teman-teman yang wah masuk FK tuh mahal gitu, ratusan juta. Gimana sih Kak? Apa bener atau gimana nih Kak Ilham udah kuliah di jurusan kedokteran? Aku bicara di UGM aja ya, karena aku tahunya di UGM. Kalau di univ lain misalnya teman-teman pengen tahu ya bisa cek di websitenya langsung. Kalau di UGM itu sistemnya UKT. UKT aja dan nggak ada uang pangkal. Uang pangkal misalnya sekali masuk dulu tuh daftar berapa ratus juta gitu, nggak ada. Ketika kita udah dinyatakan lolos, baik itu di SNM, Mandiri maupun SPM, itu nggak ada uang pangkal. Jadi langsung bayar ke UKT. Nah, UKT di sini sekarang kalau nggak salah ada 7 kalau nggak 7 apa 6 ya. Ada 7 grade atau tingkatan. Disesuaikan dengan 8 ya. Disesuaikan dengan pendapatan dari orang tua kalian. Jadi misalnya dari 0 sampai 500, 500 sampai 1 juta, 1 juta sampai 5 juta, 5 juta sampai 10 juta, 10 juta sampai 15, 15 sampai seterusnya gitu. Jadi nanti ada berapa aja. Kalau aku dapat golongan yang kalau dulu golongan 5 setara dengan uang 14,5 juta. Nah, 14,5 juta dikali untuk pendidikan S1-nya itu 3,5, untuk pendidikan koasnya itu kurang lebih 2 tahun. Berarti ada 11 semester, kurang lebih ada 11 semester kali 14,5, ada kurang lebih 195 juta. 195 juta untuk dari pre-koas sampai preklinik sampai koas selesai sampai jadi dokter. Nah gitu, jadi kurang lebih segitu. Jadi itu nggak ada tambahan lagi. Misalnya beli apa namanya mayat gitu nggak ada. Kalau di UGM nggak ada. Ada di univ-univ lain yang misalnya masih ada iuran untuk beli apa-apa itu enggak ada. Cuma ya paling misalnya teman-teman mau beli buku ya silakan. Tapi biasanya anak-anak UGM tuh lebih pakai soft copy gitu kan. Nah, atau nanti misalnya buat beli alat-alat stetoskop atau alat-alat itu ya itu disesuaikan lah. Barang yang KW juga masih ada kok, santai aja. Jadi belum jadi dokter, belum jadi berpenghasilan, KW bisa lah. Ya tapi jangan berkecil hati ya teman-teman ya untuk wah kok kuliahnya mahal ya. Aku sendiri ngerasain itu memang mahal. Ya, tapi banyak sekali jenis beasiswa. Alhamdulillah aku dapat beasiswa unggulan dari Kemendikbud yang semua kuliahku ditanggung pemerintah. Nggak ada kontrak. Jadi yang minimal IP semesterku jangan kurang dari 2,75. Itu menurutku sangat bisa. Karena apa di FKIT sendiri kalau misalnya
blok atau istilahnya materi kita salah satu aja itu jelek, bisa diremedi lah. Ya, diremedi itu membantu banget untuk dongkrak nilai. Beasiswanya banyak kok, ada Tanoto, ada beasiswa unggulan, terus ada beasiswa jarum, itu banyak. Jadi yang penting teman-teman itu masuk dulu aja, nggak usah takut biaya. Insya Allah pasti ada jalannya. Bidik misi juga ada, pokoknya banyak jalannya. Ntar kalian bakal kebuka lah. Nah, ketika teman-teman udah masuk ke jurusan yang teman-teman inginkan, itu sih. Oke Kak, jadi intinya jangan takut dulu ya Kak masalah biaya kuliah di kedokteran, karena setelah kita lolos pasti banyak jalan ya untuk kuliah di FK. Banyak sekali beasiswa sekarang bertebaran. Ya mungkin kalau misalnya ada yang pengen tahu lebih lanjut mengenai beasiswa yang Kak Ilham dapat, bisa dilihat di YouTube ya Kak ya? Iya. Kak Ilham udah buat YouTube mengenai beasiswa yang Kak Ilham dapat dari Kemendikbud ya Kak. Yaitu beasiswa unggulan. Nah, oke teman-teman, sharing dari Kak Ilham gimana? Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, untuk pertanyaan untuk Kak Ilham udah selesai sih Kak. Oke. Ada yang mau disampaikan mungkin dari Kak Ilham sebagai closing sharing dari Kak Ilham? Mungkin quotes atau semangat ya, closing statement. Closing statement tentang ini ya. Ini videoku mati atau enggak ya? Cam-nya off juga. Cam-nya off. Ya. Aduh. Ya udah suaraku aja kali ya. Apa-apa. Udah bosan kan liatin aku berjam-jam. Enggak sih, cuma sejam doang sih. Closing statement-nya adalah ini teman-teman. Kan berkaca dari pengalamanku ya, berkaca dari pengalamanku tentang apa sih perjuangan untuk meraih jurusan itu. Kenapa kok harus sedemikian rupa sehingga kita harus mati-matian lah, kalau bahasa ekstrimnya sekarang itu mati-matian untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu kan. Jadi mulai dari belajarnya, mulai dari mentalnya, psikologisnya, apalagi ketika nanti ketemu sama adik kelas, ketemu sama adik tingkat, Mas kok belum kuliah, wah itu pertanyaan yang sangat menjatuhkan mental kan. Kalau aku ya gap year gitu ya. Tapi buat teman-teman yang misalnya sedang berusaha untuk mencapai tujuannya, yakinlah bahwasanya teman-teman tuh bisa gitu kan. Itu tuh kayak Naruto Jiraiya itu loh ya. Luffy sama Rilik, bahwasanya kita sedang proses belajar nih. Proses belajar itu kan ada mentoring, ada sharing ilmu, sharing kehidupan. Ibarat kayak kata Spider-Man, kekuatan adalah knowledge, skill, dan attitude. Itu juga sejalan dengan siapa? Dr. Strange yang ke Ancient One, yang dia bagaimana memperoleh kekuatan itu by learning and practicing. Tuh. Jadi kita sekarang itu sedang berjuang itu ya mungkin kayak ibarat Avenger ya teman-teman ya. Yang ketika ingin mengalahkan Thanos dan dia itu masuk ke relung waktu teman-teman. Nah di dunia kuantumnya itu ternyata bukan suatu perang ya teman-teman. Itu ternyata bukan suatu perang dan itu adalah suatu infinity learning. Selain itu juga ada infinity teaching. Dan ketika kita udah mendapatkan itu semua harus infinity sharing. Yakinlah ketika teman-teman itu sedang UTBK, sedang mempersiapkan semua ini, belajar yang teman-teman melakukan semoga akan berbuahkan hasil, sehingga semua orang akan mengatakan ke teman-teman, we love you 3000 times. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ilham untuk sharing-sharingnya dan juga tanya jawabnya. Nah, selanjutnya ini ada narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Gabriel Nugraha Andika. Beliau juga dari Fakultas Kedokteran UGM. Halo Kak Gabriel, udah join kan ya? Suaranya kedengaran? Halo? Oh, udah. Udah. Ini putus-putus nggak suaranya? Udah jelas, Kak. Oh, jelas ya? Oke.
Oke, izin share screen ya. Iya, Kak. Silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Tadi sharing dari Mas Ilham keren banget ya. Aku aja terinspirasi. Jadi, kenalin, aku Gabriel Nugraha Andika. Aku seangkatan sama Ilham, dan sebenarnya angkatannya juga sama. Jadi dulu tuh angkatan 2016. Jadi aku selesai SMA tuh tahun 2016, dan melaksanakan, aku gap year juga sampai ke tahun 2017. Nah, jadi kalau semisal mungkin cerita-cerita kembali ke pas masa SMA ya, pas masih SMA itu, dulu aku nggak terlalu mikirin tentang ini ya, tentang kuliah. Jadi istilahnya kayak ya udah tinggal istilahnya kayak gelinding aja gitu. Dan pas udah kelas 12 tuh baru kaget gitu. Oh iya, ini bentar lagi kita harus kuliah gitu. Nah terus gimana? Dan pas itu aku belum terlalu memikirkan mau masuk apa, kayak ya mungkin sebagian dari teman-teman di sini masih bingung ya, kayak aduh ini habis lulus mau ngapain ya, atau habis lulus ini mau kuliah apa gitu. Habis itu setelah itu mungkin aku kembali ke sebenarnya kayak kembali ke impian pas masih kecil gitu. Jadi dokter. Ya, ya udah aku pikir-pikirkan kembali, dan eh, mungkin berdiskusi dengan orang tua juga, ya udah jadi dokter. Jadi ya akhirnya aku lakukan gap year, dan ceritanya panjang gap year itu, dan alhamdulillah aku bisa masuk kedokteran lewat jalur SPM juga, sama kayak Ilham. Mungkin di sini aku sharing-sharingnya nggak bakal sepanjang yang Ilham tadi, dan mungkin sharing-sharing tentang pengalamanku nggak bakal sebanyak yang Ilham. Jadi kita lanjut aja ya. Oke, ini slide pertama. Nah ya, jadi sebenarnya sebelum kita mau masuk kuliah, kadang tuh kita mikir gitu, kira-kira kita tuh cocoknya di mana. Nah, misal ada yang pengen masuk kedokteran, banyak nih yang pengen masuk kedokteran. Nah, habis itu ada yang pengen jadi insinyur. Terus ada juga yang pengen pakai alma mater. Nah, ini alma mater UGM. Nah, yang di tengahnya ini luar biasa ini orangnya ini. Nah, terus ada yang pengen ngelihat jaket alma mater, misal alma mater UGM, UI, kayaknya keren banget gitu. Nah, tapi sebenarnya kadang ada juga orang yang ya aku pengen masuk kedokteran lah, atau aku pengen masuk teknik, kayaknya keren. Nah, tapi tunggu dulu, ini belum tentu kalian tuh cocok di situ. Soalnya aku nemu banyak kasus di mana salah jurusan tuh memang benar-benar ada, teman-teman. Kalau misal kita cari ya, salah jurusan tuh ada. Dan makanya kita harus kenali minat dan bakat diri sendiri. Jadi teman-teman tuh harus kenal diri sendiri dulu. Kira-kira teman-teman tuh cocok di mana? Dulu aku sebenarnya kalau misalnya ngenali diri sendiri, aku kayaknya malah lebih cocok masuk teknik pas itu ya. Karena dulu aku senang fisika, dan aku malah nggak terlalu senang biologi. Tapi mungkin karena ini keinginan orang tua aku juga, jadi diarahkannya masuk ke kedokteran gitu. Alhamdulillah, tapi dan aku ternyata enjoy juga di kedokteran, dan mungkin aku tidak akan istilahnya ini jalan yang terbaik buatku. Nah, jadi teman-teman harus kenalin dulu teman-teman tuh sebenarnya cocok di mana. Soalnya, misal ada orang yang seneng, kalau misalnya teman-teman ada yang suka naik gunung, berarti kalian tuh
kalau semisal kalian kuliahnya bakal banyak ke lapangan, kalian cocok di situ. Kayak semisal teman-temanku ada yang masuk geologi atau masuk teknik sipil yang harus turun ke lapangan, yang hampir tiap minggu naik gunung untuk ngumpulin tugas dan keluar banyak laporannya. Dan nah kalian teman-teman tuh harus tentuin dulu teman-teman tuh kira-kira kuat gak kalau setiap hari sering ke lapangan, atau teman-teman cuma ngelihat ininya doang, wah kayaknya teknik keren gitu. Nah, dan ada juga orang yang seneng ngitung, seneng misalnya ngerjain soal-soal, seneng teori-teori, atau seneng misal biologi. Jadi teman-teman tuh harus pilih jurusan yang sesuai dengan passion kalian. Nah, di sini tuh kalian bisa cek di, sebenarnya banyak tesnya ya, tes minat dan bakat. Kalian bisa cek di online, itu kira-kira nanti semisal temen mau pilih satu jurusan, kira-kira itu cocok atau enggak sama minat bakat kalian. Soalnya dalam beberapa kasus ada yang ternyata nggak cocok, dan kesananya akan jadi sangat berat untuk melakukan kuliahnya. Oke. Nah, kalian udah dapet tuh, misal minat dan bakat kalian, terus kalian pengen masuk mana. Nah, akhirnya kalian tetapkan target. Targetnya itu ada banyak nih, ini bisa di mana aja ya. Aku cuma ambil beberapa univ. Ini ada yang pengen masuk UGM, atau Udayana, atau UI, ITB, atau ini apa ya, Unbrau. Nah, ini kira-kira teman-teman ada yang mau masuk UGM mungkin? Belum ada ya. Nah, ini yang sebenarnya ini pas itu aku sangat telat ini ya, telat banget menyadarinya untuk ngikut. Oh, ada yang mau masuk ITB ya? Oke, mantap. Keren, keren, keren. ITB. Nah, nanti, nah ini yang sebenarnya aku ini ya, bener-bener lupa. Jadi aku nggak sadar ternyata tiba-tiba udah ini. Kalian tuh harus siap-siap belajar dari waktu yang udah lama. Misal kalian udah kelas 3 SMA. Sebenarnya itu persiapannya itu harusnya dari sebelum itu. Semisal ada temanku yang menyiapkan diri itu udah dari kelas 11 ternyata. Dan aku tuh baru tahu pas kelas 12 itu. Kalian tuh harus siap-siap dari sekarang. Dan aku bisa kasih saran, kalau misal kalian katakan belum melihat soal SBM ya, coba cek-cek soal SBM. Karena apa? Dengan melihat soal itu, mungkin kalian akan sadar betapa misal kalian belum belajar, kalian akan sadar kalian di mana gitu. Jadi coba aja, kalau misal kalian belum pernah nyoba tryout atau apa, ikutin aja salah satunya. Walaupun kamu masih kelas 11 atau kelas 12, coba aja. Biar kalian termotivasi, ternyata kalau misal kalian kurang tuh, oh ternyata aku banyak kurangnya. Wah, ada yang mau Unpad, ada yang UB. Mantap lah. Semoga masuk ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, mungkin ini tadi udah dijelasin sedikit sama Ilham juga ya, tentang mungkin ini tips-tips belajar. Jadi, pahami konsep dulu. Tadi Ilham udah ngejelasin tentang belajar dari dasar banget, Nah, kalau mungkin aku sedikit tambahin, pahami konsepnya itu piece by piece. Jadi artinya apa? Kita kalau misalnya lihat satu buku, misalnya kita belajar tentang katakan matematika gitu. Kalau kita lihat bukunya, sebenarnya bukunya tebel banget. Nah, kita tuh jangan lihat materi dari tebel bukunya, tapi kita lihat materi, nanti kita pecah-pecah materinya. Misal ada berapa bab, dan bab itu nanti
ada subbab. Misal bab apa ya? Yaudah, kalau gitu aku ambil contoh yang lain. Misal biologi ya. Misal kalian biologi itu materinya banyak banget. Kalian itu kalau mau belajar, itu dibuat jadi piece by piece. Misal kalian belajar tentang bab 1 dulu. Bab 1 ada sel manusia. Semisal belajar tentang sel tumbuhan atau hewan. Misal kalian belajar pertama tentang sel dulu. Nah, dari sel itu nanti dibagi-bagi ada berapa. Semisal dari bab sel itu, satu bab itu punya subbab yang misal ada, katakan ada 5 bab. Nah, jadi target kalian itu untuk menyelesaikan per subbabnya. Jangan ngelihat misal, waduh, babnya satunya ada 40 halaman nih, kayaknya berat banget. Nah, kalian jangan ngeliat kayak gitu. Kalian ngelihatnya per subbabnya. Oh, subbab ini 10 halaman. Oh, ini habis ini bawahnya lagi ada 10 halaman lagi. Jadinya kalian bakal ringan. Jadi istilahnya kayak kalian nyicil. Jangan ngeliat langsung semua, soalnya itu nanti bisa bikin down. Kalian potong jadi piece yang kecil-kecil itu. Jadi kalian ngejalaninnya bakal lebih ringan kayak gitu. Nah, di situ oke. Pahami konsep ya, belajar dari awal lagi. Nah, di situ bikin kelompok belajar. Tadi yang kayak Ilham sampaikan juga, kalian tuh harus ketemu sama teman-teman yang sevisi semisi pengen lulus SBM juga gitu. Sekarang namanya UTBK nih ya. Ya. Jadi sama-sama pengen siap-siap pengen berjuang, pengen masuk jurusan yang pengen kalian masukin. Soalnya kalau misal kalian sendiri aja itu dorongannya itu akan sangat kurang kalau misalnya dibanding sama kalian berkelompok dalam belajar. Nah, di situ sebenarnya dulu aku ikut les dan teman-teman lesku tuh alhamdulillah aku ditemuin dengan teman-teman yang pengen berjuang juga gitu. Dan akhirnya aku termotivasi terus, kita belajar bareng, kita ngerjain soal bareng, akhirnya banyak teman-teman yang masuk sekarang udah Unpad, sekarang udah masuk Undip dan UI, dan alhamdulillah aku juga masuk UGM, dan temanku juga ada yang masuk UGM di tempat les itu. Jadi bikin kelompok belajar. Dan belajar dengan efektif. Mungkin bisa buat dengan jadwal. Tadi yang seperti Ilham buat ya. Dan kalau kita belajarnya sebenarnya, kalau semisal kalian mau belajar efektif, itu kalian nggak perlu mempelajari semuanya sebenarnya. Kalian belajar sebenarnya kalau semisal waktunya, ada beberapa dari kalian yang waktunya sangat sempit dan kalian nggak bisa untuk belajar dari dasar banget, itu susah. Jadi kalian belajar soal oriented, ngelihat soal, misal kalian lihat soal tryout lah, lihat soal tryout. Oh, ini aku nggak bisa ngerjain ini. Nah, kamu belajar tentang materi itu dan kalian harus fokus di poin yang kalian jago di situ. Misal kamu lebih jago di kimia dan kamu nggak kuat di matematika. Aduh, aku matematika kok kayaknya ngerjainnya susah banget. Nggak. Nah, ya udah, kamu fokusin di kimia. Jadi kalau kalian belajar untuk yang di poin yang kalian lemah, itu akan sangat menguras waktu dibanding kalian belajar di sesuatu yang kalian passion. Soalnya di sini kita secara realistisnya kita ngejar nilai ya, kita ngejar paling banyak benar kan. Jadi kalian fokus di poin yang kalian hebat. Kalau dulu aku senang fisika dan kimia, jadi aku targetin kimia dan fisika fisika mungkin aku bisa ngerjain 10, kimia ngerjain semua harus habis kimia. Dan aku agak kelemahan di matematika, jadi matematika ngerjainnya dikit nggak apa-apa, misal 3-4 soal, tapi kimia, fisika, biologi
harus ngerjain banyak. Dan harus nggak boleh banyak salah, salahnya harus dikit. Jadi fokus di yang kalian, mapel yang kalian jago. Ini, maaf ini untuk IPA ya, soalnya aku kurang tahu yang IPS. Ya tapi mungkin bisa disamakan lah kira-kira. Fokus di yang mapel kalian hebat. Dan kerjakan soal sebanyak mungkin. Ini sebenarnya lebih ke untuk SBM yang zaman dulu ya. Soalnya dulu kan dinilainya nggak ada perbedaan soal antara yang satu dengan yang lain. Kalau sekarang kan katanya yang lebih susah nilainya poinnya lebih tinggi. Ya mungkin kalau misal dari itu kalian banyak belajar di materi-materi yang banyak keluar soalnya. Biar kalian bisa ngerjain soal sebanyak mungkin. Jangan terlalu kalau misal satu poin, satu soal kalian susah banget belajar di situ, belajar yang lain dulu, sampai yang lain benar-benar mantep, balik ke bagian yang susah itu. Dan pelajari pattern soal. Ini aku dapatnya dari ruang guru ya. Mungkin dan perbanyak latihan soal. Ini mungkin ada contoh persebaran materi untuk ini materi IPA ya. Aku nggak masukin yang materi IPS, maaf. Semisal materi IPA banyaknya di turunan, integral, trigonometri, dan di fisika, listrik, magnet, mekanika, getaran dan gelombang, zat dan kalor, kimia, stoikiometri, sel, biologi, itu. Nah, jadi kalian prioritas belajarnya belajar dari yang banyak keluar dulu. Jadi kalian nggak perlu belajar dari bab 1. Jadi istilahnya kamu ada buku fisika nih. Kamu buka dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, nggak perlu kayak gitu. Belajar berdasarkan yang banyak keluar di soal dulu aja. Dan kalian pelajari konsepnya. Pelajari konsepnya dari soal-soal yang banyak keluar. Nah, setelah itu, kalau misal kalian udah mantep di yang banyak keluar, kalian bisa lanjut ke yang pelajaran selanjutnya yang sedang atau sedikit keluarnya. Tapi utamakan yang banyak keluar dulu. Ikuti tryout sebanyak mungkin kalau bisa. Soalnya kenapa? Tryout itu untuk pertama dia bisa untuk melihat kamu udah sampai mana. Itu untuk melihat kalian tuh sebenarnya levelnya udah seberapa sih. Aku udah sampai bisa seberapa, dan aku sebenarnya udah bisa belum lulus. Kalau secara realistis aku bisa nggak lulus. Tryout itu bisa memberikan kamu pengalaman untuk ngerjain SBM-nya. Kalau semisal kalian belum biasa dan nanti kalau semisal udah SBM tuh kayak ringan gitu ngerjainnya. Oh, aku udah biasa ngerjain soal nih. Dan di waktu. Dan istilahnya kayak kita udah biasa dengan keadaannya. Ikuti tryout sebanyak mungkin. Kalau dulu aku sebenarnya tryoutnya ikut dengan yang di itu ya, yang di lesanku dalam setahun itu, dan mungkin sedikit sharing sedikit. Dulu tuh aku beberapa tryout pertama belum bisa lulus. Dalam arti kalau misal dibuat passing grade, kan aku dulu passing grade FKUGM berapa ya? Aku pilihan 1 FKUGM itu sekitar 56% gitu. Nah, kayak tryout pertama aku itu 40. Nah, habis itu tryout kedua 40-an lagi, 44, 45. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi kita tuh harus ikut tryout terus supaya kita bisa ngelihat perjalanan kemampuan kita udah sampai mana. Misalnya kayak misal 50 ke 45, nanti ke 48, terus kejar sampai passing grade-nya lewat dan amannya harus lebih dari itu. Misal kamu targetnya 55%, kamu harus dapat 60%. Itu penting banget. Ya, jadi ini sedikit tentang ini ya. Mungkin
ini salah satunya kenapa kita harus belajar kelompok. Ada piramida namanya learning pyramid. Jadi kita tuh akan lebih mudah memahami suatu soal atau materi itu kalau kita ngajarin orang. Ini kan ada lecture nih. Lecture sedikit banget, kurang dari 10%. Terus reading. Kita kalau dari baca buku itu retensi nerima pelajarannya cuma 10%. Audio visual berarti misal kita lihat video 20%. Kita nyoba sendiri demonstrasi 30%. Nah, terus ini ada diskusi. Ini salah satu di mana kelompok belajar itu sangat masuk. Kita kalau mendiskusikan satu soal itu bakal lebih nangkep, dan kalau misal kita udah bisa, jangan ragu untuk ngebagiin ke orang-orang yang lain, karena dengan kamu nge-share ke orang lain sebenarnya kamu bakal lebih dapat materi itu dibanding kamu ngasih materi itu. Jadi kayak bisa jadi kamu bakal lebih belajar daripada apa yang kamu ajarkan ke teman-temanmu. Jadi kalau misal punya ilmu, bagikan. Terus apa lagi ya? Oke, jadwal belajar mungkin kamu tadi Ilham udah nge-share ya tentang jadwal belajar. Mungkin kalau sisakan 1 hari untuk istirahat, dan mungkin sisakan 1 hari untuk belajar di poin yang kamu paling hebat. Misal, di sini ada MTK, Bio, Fisika, Kimia. Nah, itu 1 hari itu opsional. Hari Sabtu aku ambil opsional. Kenapa? Opsional itu belajar yang kamu pengen belajar. Yang biasanya kamu kuat di situ. Atau ya sebenarnya untuk menambal yang kamu kekurangan juga boleh, tapi utamakan belajar yang kamu kuat di situ. Misal kamu bisa belajar kimia, ya udah kamu hari-hari jam opsionalmu tuh gunakan untuk belajar kimia. Banyakin belajar di yang kamu kuat supaya kamu bisa dapat istilahnya satu mapel yang kamu bisa pegang gitu. Dan kalau dulu aku opsionalnya targetku kimia dan fisika ya. Dan kayaknya kebanyakan teman-teman targetnya pokoknya kimia harus selesai gitu. Dan nanti selanjutnya tergantung kalian pengennya apa. Perhatikan nilai TO tadi ya. Kita harus ngelihat kita tuh TO 1 sampai mana, TO 2 sampai mana, TO 3 sampai mana. Itu untuk melihat istilahnya perkembangan kalian. Ini untuk melihat perkembangan kalian ya. Soalnya ini penting banget, dan dulu aku sangat semangat kalau ada TO. Kalau ada TO, aku harus bisa lebih lagi nih. Harus sudah bisa mendekati, dan akhirnya aku bisa tembus tuh sekitar 3 atau 4 bulan ya sebelum SBM. Alhamdulillah udah bisa tembus. Dan kalau misalnya udah bisa tembus, terus digas terus gitu. Soalnya dulu aku agak terlena karena setelah bisa tembus dan tembusnya agak tinggi begitu, kayak nyantai ya belajarnya. Dan itu nilainya langsung turun lagi gitu. Jadi kalian nggak boleh kendor, jangan sampai terlena kalau misal udah lebih dari yang kalian pengenkan. Ini aku kasih ini contoh aja ya, passing grade ini tahun 2018 ya, passing grade UI jurusan IPA. Kan tadi Ilham passing grade-nya 60% ya, pendidikan dokter. Nah ini 62%. Dulu tuh aku sampai berapa ya? Mungkin 60 juga. Tapi kalian targetnya TO harus sudah ngelewatin. Harus sudah ngelewatin yang passing grade yang kalian targetkan. Kalian mau jurusan apa? Minimal harus lewatnya beberapa persen. Nah, dan jangan lupa ikuti tanggal-tanggalnya ya. Dan selalu lihat sekarang udah tanggal berapa. Ini udah Oktober nih. Waktunya masih panjang. Tapi jangan sampai kita terlena. Soalnya kadang ada yang santai, tiba-tiba udah Februari. Jadi kalian harus ikutin terus tanggalnya. Ini yang tahun 2020 ya.
ikuti kapan, wah ini LTMPT, SNMPTN daftarnya kapan nih? Tanggal bulan, misal bulan apa ya? Bulan Maret atau April. Kalian harus update terus, update dan ikuti tentang ikuti juga berita-berita tentang kalian mau daftar mandiri, SBM mandiri, dan yang lain-lain yang kira-kira walaupun masih jauh kalian harus tetap cari. Nah ini mungkin dulu aku ya pas masih les ini dulu aku gondrong, aku yang sebelah kanan ini. Nah jadi dulu tuh mungkin sedikit sharing. Aku dulu kan masih 3 pilihan ya. Yang satu pilihan pertama ada aku pilihan satu FKUGM, pilihan 2 tuh FTTM ITB, dan pilihan 3 tuh FTSL IPB. Ya, FTSL IPB. Jadi yang FKUGM itu passing grade-nya sekitar mungkin 55%. Nah, terus ITB itu sekitar 49, 48 atau 50% gitu. Dan yang IPB sekitar 40%. Gimana cara aku milih jurusan berdasarkan nilai TO aku? Jadi aku targetin, aku kan mau FKUGM. Semisal kalau TO aku masih misal TO aku masih 50, TO terakhirku misal udah sampai 50%. Nah, itu kan pilihan satu nggak sampai. Pilihan satu nggak sampai FKUGM kan. Tapi pilihan 2 udah sampai, dan pilihan 3 udah sampai. Ini sebenarnya salah satu saran yang disampaikan sama guruku pas di les. Jadi pilihan satu tuh ambil apa yang kalian mau. Kalian pengen di situ, udah ambil aja pilihan satu. Walaupun belum sampai atau walaupun TO-nya belum sampai, ambil aja. Udah, soalnya kita punya pilihan 2 sama 3. Nah, kalian itu kan sekarang cuma 2 pilihan ya? Ya nggak sih? Nah, jadi kalian kan cuma bisa 2 pilihan. Nah, jadi satu pilihan, yang pilihan pertama itu ambil yang kalian pengen. Apa aja, walaupun setinggi apapun ambil aja. Soalnya kita nggak ada yang tahu, dan mungkin semua kan ada jalannya ya. Tapi yang penting kita usaha dulu, ambil pilihan satu. Yang pilihan 2, ambil yang kalian udah lewat TO-nya. Semisal, pilihan 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 aman itu yang kalian udah lewat TO-nya, tapi udah lewatnya agak lumayan, misal 5% atau 10%. Kalau dulu aku masih 3 pilihan. Pilihan satu, semisal aku TO-nya pas nih sama pilihan satu, oke aku bisa ambil pilihan satu. Pilihan 2 harus agak di bawahnya, misal passing grade yang pilihan satu 53%. Nah, pilihan 2 bawahnya lagi 5%, 48. Pilihan 3 bawahnya lagi 5%, 43%. Ini sebenarnya ini kebebasan kalian aja. Cuma ini dulu aku ngambilnya kayak gini ya. Nah, jadi pilihan satu idealis, oke boleh. Kalian ambil yang kalian pengenin. Pilihan 2 realistis. Karena jadi banyak temanku yang istilahnya pilihan satunya tinggi, tapi pilihan 2-nya itu masih istilahnya nggak aman. Dan banyak juga yang akhirnya nggak keterima gitu. Karena istilahnya dia nggak ngambil pilihan yang aman. Aku nggak tahu mungkin hasilnya bagus atau gimana, cuma ini saran dari aku aja. Tapi kalian harus tetap usahain pilihan satu. Nah, ini mungkin ini sudah mau selesai. Jadi kalian harus sebelum kalian semisal
kalian ini kan aku ngejelasin tentang usaha ya, ikhtiar yang kalian lakukan. Nah, tapi kalian itu harus minta doa orang tua, guru dan orang sekitar kalian. Jadi bisa jadi kalian itu misal kalian keterima di jurusan yang kalian pengenin. Bisa jadi kalian bukan lulus karena ikhtiar kalian, tapi bisa jadi itu karena doa-doa orang yang di sekitar kalian. Semisal nih, kamu pernah bantu orang orang misal tetangga, dan tetangga itu melihat kamu kayaknya ikhtiarnya kayak kuat banget. Wah, ini orang ini apa sih, anak ini kayaknya rajin banget belajarnya. Moga-moga dia bisa diterima lah gitu. Jadi belum tentu usaha kalian akan yang jadi faktor penentu kalian masuk. Bisa jadi doa orang sekitar kalian yang bikin kalian keterima di tempat yang kalian pengenin, dan semoga jalan yang terbaik buat kalian. Dan kedua, jalin silaturahmi sama keluarga, misal sama teman, orang sekitar, tetangga, dan dan selain itu kita harus sedekah. Jadi Rasulullah SAW bersabda dulu, setiap waktu subuh tuh Allah turunkan malaikat tugasnya untuk mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari. Jadi perbanyak sedekah, dan perbanyak juga kalau untuk yang muslim sholat sholat malam ya. Karena doa kita bakal benar-benar lebih bisa diterima saat kita saat kita berdoa di setelah sholat malam. Jadi itu sih. Pokoknya nomor 1 ikhtiar, habis itu nomor 2 dan 3 usahain kita bantu orang sekitar, kita berbaik sama orang sekitar supaya orang lain berdoa kebaikan buat kita. Jadi kita bakal dimudahkan jalannya, mau ngapain aja jadi lancar. Ya mungkin sebenarnya itu aja sih. Ini slide-nya udah habis. Mungkin itu aja mungkin. Slide-nya udah selesai ya, Kak ya? Ya udah. Oke, nah ya gimana nih teman-teman sharing-sharing dari Kak Gabriel, mantap banget ya. Selain sharing mengenai perjuangan, tapi juga Kak Gabriel sharing bagaimana selain dari usaha, kita juga harus jangan lupa untuk berdoa, sedekah, dan silaturahmi dengan keluarga dan teman-teman orang-orang sekitar gitu. Nah, selanjutnya sesi tanya jawab nih ya, Kak. Tadi ada yang sempat chat di kolom chat ini ya, passing grade itu apa sih, Kak? Mungkin ada yang belum tahu ya teman-teman di sini. Passing grade ya? Oh ya, passing grade itu sebenarnya ya, passing grade itu kalau semisal kalian TO itu kan nanti ada nilainya kan. Nah, passing grade itu sebenarnya perkiraan yang diambil, perkiraan dari beberapa misal tempat les yang ngeperkirakan nilai segini tuh bisa masuk mana. Itu biasanya datanya diambil dari murid-muridnya yang istilahnya masuk situ tapi paling kecil nilainya berapa. Biasanya kan banyak yang habis misal dia bisa SBM nih. Nah, habis itu dia mau nyocokin nilainya. Nah, terus dia dapat nilai segini. Nah, itu tuh kayak perkiraan aja, perkiraan dari tempat les. Kalau dulu aku gitu. Kalau sekarang kan ada ininya ya. Kalian tahu nilainya ya. Jadi mungkin passing grade itu jatuhnya kayak nilai terkecil yang bisa masuk situ. Ya, mungkin sekitar kayak gitu. Oke. Ya, mungkin ada lagi. Selanjutnya tentang ini, Kak.
gimana sih kalau misalnya kita itu nggak ikut les gitu, terus belajar otodidak. Nah, terus kadang suka bingung sama materi, karena kan soal-soal UTBK itu sulit-sulit ya. Nah, kalau misalnya buat anak yang nggak les tuh, menurut Kak Gabriel persiapannya harus gimana gitu, strategi belajar mandirinya? Oh, misalnya nggak les ya? Itu Iya, lagi SMA atau enggak ya? Atau belajar lagi SMA berarti ya? SMA ya. SMA ya? Oke, berarti kalau misal SMA dan kalian belajar sendiri ya, sebenarnya kembali aku saranin kalian cari teman, misal teman sekelas atau teman seperjuangan sih sebenarnya, teman yang sevisi misi, pengen kalian banyak-banyak diskusi bareng. Sebenarnya kalau misal belajar sendiri itu boleh, bisa kalian coba coba kalian coba ngerjain soal dan baca materinya, tetapi kembali kayaknya bagian menurutku paling efektif belajar bareng ya, coba cari teman yang sevisi misi, karena belajar sendiri itu kadang kita nggak bisa tahu apa yang kita nggak tahu, you don't know what you don't know gitu. Jadi uh, kayak aku tuh nggak tahu, aku tuh nggak tahu kalau aku nggak tahu materi ini. Ya, jadi kalau Kalian misalnya harus ada tahu teman apa yang kalian nggak bisa tahu ada dulu, sharing ya. dan itu bisa dapetin dari sharing-sharing. Oke, nah selanjutnya nih Kak, tentang lintas jurusan. Kalau misalnya menurut Kak Gabriel gimana? Dari IPA pengen ke Sosum. Oh ya. Kan banyak tuh biasanya anak-anak IPA yang ketika ikut SNM atau SBM itu ngambil Sosum gitu jurusannya, karena dia nggak mau ngambil yang IPA lagi gitu. Oh ya. Eh, dari IPA ke sosum ya. Iya, Ya terus mungkin aku, belajarnya gimana? Mungkin kan harus ngulang dari nol ya, belajar ya. Sosum dari awal gitu. Oh ya, paham, paham. Mungkin emang ini ya, mungkin emang agak susah. Soalnya kita kan kayak benar-benar tertinggal dari teman-teman IPS yang lain ya. Kalau semisal kita IPA dan kita mau masuk IPS, itu udah jelas banget kita tertinggal. Soalnya mereka udah belajar banyak, dan kita baru belajar dari awal lagi. Nah itu kalau saranku sebenarnya mungkin kayak sama kayak Ilham tadi, yang ada teman SMK yang dia ikhtiarnya sangat kuat banget, usahanya benar kuat, jadi ada waktu luang, semisal kalian pulang sore nih selesai, itu langsung istilahnya ada waktu kosong, ini mungkin emang butuh lebih, kalian harus belajar lebih keras lagi, kalian ada waktu kosong, kalian langsung fokusin belajar di materi-materi yang kalian belum belajar dari dasarnya lagi, dan kembali sebenarnya soal oriented itu menurutku lebih efektif dalam belajar SBM. Lihat soal, oh kalian ternyata kalian nggak tahu ini, kalian cari tentang materi itu. Misal kalian belajar tentang sejarah, oh aku belum tahu sejarah ternyata, ya udah kamu cari bab sejarah, bab di buku yang sesuai dengan materinya. Jadi perbanyak soal, perbanyak belajar. Dengan belajar soal itu kita bisa tahu apa yang kita nggak tahu. Dan dari situ kita akan sadar betapa kita tuh nggak tahu banyak. Oke, jadi gitu ya Kak tipsnya ya. Intinya adalah berjuang lebih keras, karena kita belajar dari awal ya, dari IPA ke Sosum, dan itu bukan hal yang mudah, dan intinya adalah kerja keras untuk belajar dari nol lagi. Nah, terus lanjut Kak, pertanyaan mengenai siswa-siswa yang ini lolos SNMPTN padahal nilai naik turun. Nah, waktu itu Kak Gabriel sempat nggak sih dulu ketika kelas 12 berharapnya SNMPTN aja gitu. Gue pasti Oh, lolos gitu. Nah, setelah itu ternyata nggak lolos, itu gimana tuh Kak? mungkin sedikit sharing. Jadi pas SMA itu
aku bukan termasuk yang rankingnya tinggi ya. Mungkin aku bukan masuk yang ranking tinggi, dan SMA aku bukan SMA yang ini ya, bukan SMA yang favorit hitungannya. Jadi sebenarnya dari awal aku nggak terlalu berharap bisa masuk SNM ya. Soalnya dari istilahnya dari yang lalu-lalu juga, yang bisa masuk ke kedokteran, dulu kan aku pengen kedokteran ya, yang bisa masuk ke kedokteran pun dari SNM tuh biasanya nggak ada. Jadi kalau dari aku sendiri dulu, aku nggak terlalu berharap bisa masuk SNM, makanya aku siapin SBM pas semester 2 kelas 12 itu aku belajar SBM. Tapi alhasil belum bisa tembus. Jadi kalau semisal, kalau saranku, nggak nggak apa-apa, kalian SNM masukin aja yang kalian pengen. Kalian tetap belajar SBM. Jadi mudahnya kalian gampang, eh, kalian tetap belajar SBM, tapi anggap kalau semisal kalian SNM itu hitungannya seperti kayak bonus. Jadi kalian usahakan bisa SBM, tapi kalian masukin SNM yang kalian pengen. Mungkin itu saran dari aku. Oke, jadi intinya adalah tetap kita harus persiapin untuk SBMPTN ya. Dan SNMPTN itu kita anggap bonus kalau misalnya lolos, alhamdulillah. Kalau enggak, ya harus lebih kerja keras lagi. Ya Nah, mungkin terus kayak gitu kira-kira. untuk ketika Kak Gabriel ini nggak lolos kan ya di tahun 2016 SBMPTN, nah untuk mengambil langkah gap year itu gimana Kak? Kan tadi yang kayak Kak Ilham bilang itu diomongin tetangga, kok belum kuliah, mungkin orang tua yang khawatir anaknya belum kuliah, itu gimana? Mengambil langkah gap year dan konsisten setahun ke depan itu belajar lagi gitu, konsisten belajar. Konsisten belajar ya. Eh, Sebenarnya dulu aku mungkin kalau semisal nggak punya temen sekelompok yang belajar yang dorong aku untuk selalu belajar, itu ini ya, mungkin aku akan lebih malas belajarnya, karena dengan adanya teman, istilahnya kelompok belajar, aku termasuk yang jiwanya hitungannya kompetitif ya. Jadi istilahnya kalau semisal temanku tahu ini, wah aku nggak boleh kalah gitu. Jadi eh, kalau semisal temanku tahu ini, wah aku harus juga tahu. Jadi eh, jadi aku terpacu untuk belajar lebih dan lebih, karena temanku juga bisa, aku juga harus bisa, dan eh, selalu begitu begitu begitu, sehingga aku terpacu terus, dan aku juga bisa sharing apa yang aku tahu, dan aku juga dapat ilmu dari temen yang apa yang dari temanku tahu. Oke. Eh, Mungkin di sini dari teman-teman ada yang mau nanya langsung sama Kak Gabriel. Boleh di suaranya boleh di-on kan? Apakah ada? Oh ya, ini Kak, kita lanjut dulu ya. Persiapan Kak Gabriel untuk masuk FK itu gimana? Entah Persiapan misal, masuk FK ya. ya kan FK kayak mungkin beda-beda mayat dan lain-lain gitu. Nah itu apakah udah nyiapin mental dari lama gitu karena memang cita-citanya pengen jadi dokter atau gimana Kak? Kan banyak mungkin anak-anak yang pengen masuk FK tapi takut darah gitu. Oh ya, mungkin aku sharing tentang ini ya, dari yang aku lihat dari teman-temanku aja. Jadi mungkin karena aku melihat teman-temanku kebanyakan emang pengen masuk kedokteran, jadi bisa istilahnya dia udah ekspektasi bakal ngeliat itu gitu. Tapi kalau semisal katakan kalian takut darah, atau kalian takut melihat misal takut melihat mayat gitu, itu mungkin
awalnya kalian akan agak sedikit kaget, tapi setelah berjalan waktu, misal kalian udah masuk dan kalian melihat terus setiap hari, kalian lama-lama akan biasa kok. Jadi istilahnya kayak kalau misal kita biasa nggak ditekan, lalu kita tiba-tiba ditekan, nanti kita akan terbiasa dengan tekanan itu. Makanya ada yang bilang tekanan tekanan membuat berlian gitu. Istilahnya kalau misalkan udah ditekan, kalian pertama ditekan, nanti lama-lama jadi biasa dengan tekanan itu, nanti dikasih tekanan lagi bakal nanti lama-lama biasa dengan tekanan itu. Istilahnya kayak kamu naik level secara tidak sadar. Nah, tapi kalau dalam hal ini, misal ngeliat mayat atau takut darah, kalian akan terbiasa lama-lama. Lanjut lagi nih Kak. Kalau untuk ketika hari UTBK itu tiba, nah itu kan dengan soal yang banyak dan sulit gitu ya. Biar efisien mengerjakannya itu gimana sih Kak? Efisien mengerjakan ya? Iya. Mungkin maksudnya efisien belajar atau efisien mengerjakan ya? Ngerjain semua soal gitu atau ya. bisa dulu atau gimana? Kalau dulu aku nggak yang sampai bisa lulus FK. Ini ya. Ya, jadi kalau dulu tuh aku kembali kayak yang tadi kita sampaikan, aku fokus di mapel-mapel yang aku bisa. Misal aku punya target. Misal kimia harus selesai semua, biologi harus selesai semua, fisika sama matematika yang aku agak kurangin waktunya di situ, karena kalau semisal aku bisa ngerjain katakan 15 soal kimia tapi matematika kalau aku mau ngerjain 10 tapi nggak cukup waktunya, mending aku ngerjain 3 tapi kimia bisa selesai semua. Misal aku mau ngerjain matematika 10 tapi kimianya malah jadi nggak selesai semua, ya mending aku belajar yang mudah dulu. Jadi aku kerjain dari yang aku bisa dulu. Pokoknya targetku bisa ngerjain soal sebanyak-banyaknya. Jadi gitu ya Kak tipsnya. Terus ini pertanyaan terakhir nih Kak. Metode belajar yang efektif itu menurut Kak Gabriel gimana sih dulu sampai nemuin metode belajar yang pas gitu untuk diri sendiri? Karena kan tiap orang mungkin metode belajarnya beda-beda ya. Ya. Kalau menurutku ya, metode belajar yang paling efektif untuk SBM ini, karena SBM ini kan sebenarnya kita mau ngerjain soal gampangannya. Ada yang pengen belajar semuanya secara whole, dia belajar semuanya. Kayak misal tadi Ilham. Ada juga yang dia belajarnya yang pengen dia, yang istilahnya yang dia butuhkan. Itu kan ini soal ya. Nah, itu kita belajar dari soal. Kita belajar dari soal, kita lihat soalnya, oh aku ternyata nggak bisa ini, kita buka materi tentang soal itu, kita pelajari dari awal lagi. Jadi artinya kalian nggak, kalau menurutku kalian nggak harus belajar semua, belajar dari awal banget. Tapi nggak cuma latihan soal, tapi kita dalami juga konsepnya. Misal aku ngeliat nomor 1 nih, wah ini trigonometri, wah nggak bisa trigonometri. Ya udah aku belajar konsep trigonometri dari dasar. Di situ aku kuatin di trigonometri, misal aku targetin hari ini aku harus bisa, setiap hari aku bisa ngerjain misal 10 soal trigonometri. Oke, aku cari soalnya, kerjain, setiap hari harus selesai 10 soal. Sampai nanti lama-lama bisa trigonometri. Oke, bisa trigonometri, akhirnya kita lihat soal tryout yang lain, oh ternyata ada lagi, misal kalkulus. Yaudah aku belajar dari awal dasarnya kalkulus, habis itu
lanjut tahap kayak lebih advance, selalu belajar akhirnya bisa mengerjakan soal-soal SBM yang kalkulus itu. Jadi artinya nggak harus belajar semuanya, tapi kalau aku lebih ke soal oriented. Jadi aku ngelihat dari soal, aku nggak bisa soal itu, aku cari tentang materinya. Oke, jadi Kayak gitu kalau aku. kalau tipe belajarnya Kak Gabriel itu belajar dari soal-soal ya, dan Iya, memperdalam materi itu berasal dari soal-soal juga gitu ya. iya, Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa ngikutin caranya Kak Gabriel ini, atau kalian bisa nemuin ritme kalian sendiri gitu. Nah, kan untuk menemukan ritme itu makanya harus perbanyak latihan dan perbanyak belajar ya Kak tentunya. iya. Nah, alhamdulillah sesi ini udah selesai nih Kak. Kalau dari Kak Gabriel bisa closing statement nih buat ngasih motivasi buat teman-teman yang mau berjuang tahun depan. Di sini ada juga anak SMA dari IPS dan IPA, SMK, terus juga alumni Kak. Alumni yang sama-sama GPR juga ya. Semoga tahun depan pada lolos di UTBK 2022. Oke, mantap, mantap. Oke, semangat ya teman-teman. Kalau semisal mungkin aku sedikit nyampain lagi, ini mungkin jatuhnya bukan closing statement-nya. Untuk teman-teman yang SMK, itu temanku ada juga yang dulu gap year dan dia dari SMK, dia belajar terus, dia usaha, dia belajar dari awal lagi, dia belajar dari dasar, dia bareng sama aku, dia dari SMK di Semarang, lalu dia ikut belajar sama aku, bareng aku, dan dia tuh ikhtiarnya luar biasa ya, usahanya sangat mantap banget. Akhirnya dia bisa masuk teknik geologi UGM. Ya, dia masuk teknik geologi UGM. Yang tadinya dia nggak ada hubungannya sama sekali materinya, tapi dia mau belajar dari awal dan mau berusaha. Dan akhirnya dia bisa masuk. Jadi jangan berkecil hati. Teman-teman yang mau lintas jurusan, yang mau misal dari SMK terus mau masuk kuliah, itu jangan berkecil hati. Kalian bisa sebenarnya, asal kalian mau usaha dan doa. Karena dua hal itu yang benar-benar, doa itu istilahnya dia bisa ngebuka sesuatu yang tadinya kamu nggak bisa buka sama sekali. Tapi hanya dengan usaha kamu nggak bisa buka itu, tetapi dia bisa terbuka dengan ada jalan lain yang dia bisa dibuka. Mungkin aku nyampaikan tentang sedikit pengalaman. Jadi ada, ini kakak tingkatku itu dulu dia TO-nya yang paling tinggi. Dia TO-nya mungkin sampai 70-80% bisa. Tapi pas dia udah SBM, dia bangunnya kesiangan. Dan akhirnya dia nggak masuk SBM, akhirnya dia lanjut gap year lagi. Jadi amanat yang bisa mungkin kita ambil dari sini, kita bisa mengendalikan apa yang kita bisa usahakan, apa yang kita bisa kendalikan. Misal kita mau TO-nya tinggi, kita bisa belajar. Tetapi hal-hal lain itu ada yang kita nggak bisa kendalikan, dan itu mungkin bisa dipengaruhi oleh amal kita atau doa kita. Ya mungkin itu aja. Jadi kalian harus usahakan tiga-tiganya. Kita harus belajar, kita harus berdoa, dan kita harus beramal baik. Oke, mantap Kak Gabriel nih. Semoga bisa ditiru ya sama teman-teman semuanya di sini. Dan nanti yang mau PPT-nya Kak Ilham dan Kak Gabriel, nanti akan saya kirim di grup. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha ya, yang tadi Kak Gabriel terakhir bilang, berusaha, berdoa, dan beramal baik. Semoga teman-teman semua di sini lolos di UTBK 2022. Amin. Amin. Dan semoga Kak Gabriel dan Kak Ilham juga koasnya lancar ya Kak. Sekarang lagi koas di rumah sakit mana Kak?
Kalau aku Banyumas. Di Kalau Banyumas ya. kalau Ilham Kalau kayaknya lagi Kak Ilham itu kelas di Jogja, libur salah deh. satu rumah sakit di Jogja ya. Iya. Semoga lancar kelasnya dan eh, bisa lulus dengan baik ya Kak Gabriel ya. Amin. Bahwa sampai 2 tahun ke depan ya Kak ya. Iya. Ya, nah buat teman-teman yang mau masuk FK nih, bisa tanya-tanya banyak ke Kak Ilham sama Kak Gabriel. Bisa DM aja di IG-nya, nanti saya kasih tahu di grup. Ya, nanti hubungin aja kalau ada yang mau tanya. Iya. Nah, alhamdulillah sesi ini udah selesai teman-teman. Dan buat teman-teman di sini, mungkin yang penasaran apa namanya UTBK Ngambis itu apa sih? Nah, UTBK Ngambis itu adalah salah satu platform untuk belajar UTBK dari nol. Nah, minggu depan insya Allah kita akan mengadakan free belajar UTBK, itu akan dibimbing langsung oleh tutor dari alumni Institut Teknologi Bandung dari ITB. Nah, teman-teman jangan pada left group, nanti akan ada info selanjutnya. Nah, terima kasih banyak Kak Gabriel untuk telah bersedia jadi narasumber sore hari ini, dan juga Kak Ilham tadi ya. Semoga apa yang udah disampaikan dari tadi siang dan sampai mau menjelang jam 3 ini Kak, bermanfaat, insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Dan pastinya bisa menambah motivasi belajar lagi nih buat teman-teman yang ada di sini. Nah, terakhir dari saya, kami akan memberikan gift untuk 3 orang ya, itu syaratnya. Kalian tinggal buat story di Instagram, kalian share mengenai acara hari ini, kesannya gimana, dan langkah apa yang akan kalian lakukan ke depannya setelah mengikuti acara ini. Misal, setelah acara ini aku janji mau bikin jadwal belajar rutin kayak gitu contohnya. Nanti PPT-nya juga akan di-share ya Kak. Siapa tahu di sini teman-teman mau niru nih jadwal belajarnya Kak Gabriel atau Kak Ilham ya. Oke, siap. Oke, teman-teman, saya akhiri sesi kali ini. Dan nantikan sesi webinar selanjutnya, karena dari UTBK Ngambis akan mengadakan insya Allah sebulan sekali, dan insya Allah next narasumber itu kami akan mendatangkan juga dari anak Unpad Universitas Padjadjaran Bandung, dan narasumber ini kebetulan dari SMK juga, dia itu lolos di jurusan administrasi bisnis Unpad. Nah, jadi teman-teman stay terus di Instagram kami dan kami akan memberikan info lebih lanjut. Oke, semuanya terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat selalu. Saya akhiri acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. semuanya. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Ya, terima kasih.